Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Kita berjumpa lagi pada Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama saya, Teresa Wina, dan Romo yang akan mendampingi kita pada hari ini adalah Romo Mardi Serikat Yesus. Terima kasih Romo atas kehadirannya. Kembali, saya juga terima kasih boleh bersama dengan Anda sekalian. Ya. Kita segera mulai ya Romo. Ya. Kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Mardi. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Aba, Bapa kami, bersama dengan anak cucu Abraham, Ishak dan Yakub, kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyelenggarakan hidup kami. Oleh sebab itu, dalam keadaan yang bagaimanapun juga, kami yakin bahwa Engkau senantiasa menyelenggarakan segala-galanya demi kemuliaan nama-Mu. Kami mempercayakan kepercayaan kami kepadamu dalam Kristus, dengan berkat Roh Kudus, kini dan selamanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita awali dengan antifon pembuka dari Kitab Wahyu. Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu dari tiap suku, bahasa, rakyat, dan bangsa. Dan Engkau telah menjadikan kami raja dan imam bagi Allah Bapa. Haleluya. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai 42. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Tetapi ia dibunuh. Lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu para rasul dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 27. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku.
Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci. Sebelumnya kita diawali dengan bait pengantar Injil. Silakan Romo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita dengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Maka jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu
kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Romo, dari bacaan-bacaan yang kita sudah baca hari ini, kira-kira terutama di sesi yang pertama ini, dari bacaan yang pertama kita bisa pelajari apa, Romo? Apa yang bisa kita pelajari? Banyak yang dapat kita pelajari. Namun ada 1-2 hal yang saya kira istimewa untuk kita cermati. Yang pertama, Gamaliel adalah nama seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak. Yang menarik adalah bahwa kerap kali Yesus diperlawankan dengan para ahli Taurat. Sehingga beberapa kali Yesus kadang-kadang nampak seperti teradu atau diadu dengan ahli Taurat. Dan memberi kesan seakan-akan Yesus bertentangan dengan mereka yang ikut Taurat. Namun, sebenarnya Yesus juga pernah mengatakan bahwa ia tidak akan membongkar Taurat. Justru Yesus mengatakan bahwa ia akan memenuhinya. Dengan kata lain, apa yang dicatat dalam Taurat terpenuhi dalam Yesus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Taurat sebetulnya merujuk kepada suatu momen ketika Allah hadir dengan baik, utuh, penuh. Dan itu persis terjadi pada waktu Yesus lahir. Pada waktu Yesus mengajar. Dan tadi bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul. Yaitu cerita-cerita mengenai para murid Yesus sesudah Yesus wafat dan bangkit. Apa yang pantas kita kenangkan di sini? Pada waktu ada pertengkaran antara ahli Taurat dengan Yesus, orang khawatir. Yang pro Yesus khawatir kalau orang anti Yesus. Sebaliknya orang yang anti Yesus khawatir kalau Yesus akan mempunyai banyak pengikut sehingga merebut kelompok orang yang katakanlah
lainnya, lain partai, rebutan partai. Para saudara sekalian, para saudari yang terkasih, zaman sekarang kerap kali kita mendengar tentang pertengkaran antara partai ini dan partai itu, antara golongan ini dan golongan itu. Bulan April, menjelang April, Februari, Maret, dan seterusnya, yang orang disuruh memilih si A atau si B. Dan kerap kali orang tergoda untuk berlawanan dan bertentangan. Gamaliel, seorang ahli Taurat, yang mengatakan, sabar, pertimbangkanlah baik-baik. Dalam cerita Kisah Para Rasul ini, orang seperti Gamaliel mengajak murid-murid Yesus untuk melakukan penghakiman secara benar. Bukan sembarangan menghakimi Yesus. Bukan sembarangan mempersalahkan Yesus. Ntar dulu, pertimbangkanlah baik-baik. Begitu dikatakan tadi kan? Pertimbangkanlah baik-baik. Para saudari-saudara sekalian, entah Anda hakim, entah Anda jaksa, entah Anda lurah, entah Anda RT, bahkan kalau menjadi orang tua saja, itu perlu mempertimbangkan baik-baik untuk mengambil keputusan. Jangan sampai ada yang dirugikan hanya karena kita bernafsu untuk mengambil keputusan. Anda punya anak enggak? Punya, Romo. Berapa? 1, Romo. 1. Sudah berapa besar? 23. 23. Pada waktu saya ketemu dengan suami Anda, saya kira umur dia juga sekitar 23 ya. Para pendengar yang terkasih, kebetulan saya kenal dengan suaminya dia lebih dulu daripada saya kenal dengan dia. Siapa namanya? Wina, Romo. Tapi suaminya? Jimmy. Jimmy adalah teman baik saya sekian tahun yang lalu. Yang mau saya katakan bukan mengenai Wina, bukan mengenai Jimmy. Tapi sudah begitu lama saya nggak pernah ketemu Jimmy. Hari ini ketemu istrinya. Suatu relasi yang sama baiknya juga. Perhatikan, pengambilan keputusan kadang-kadang mengandung, kok ya hari ini toh ya? Kok kita ketemu toh ya? Dan di sini Gamaliel berkata, hati-hati ya kalau ngambil keputusan A atau B atau C atau D. Pikir baik-baik. Siapa tahu pada momentum ini, pada hari ini, pada peristiwa ini, Tuhan mengirimmu untuk mengambil keputusan yang benar dan tepat. Jangan sembarangan mengambil keputusan. Dan akhirnya mereka lebih hati-hati dalam mau mengambil keputusan tentang Yesus. Kita tahu bahwa Yesus tadi dikatakan yang adalah Mesias, adalah pribadi yang akhirnya mempunyai murid banyak sekali tanpa diganggu oleh orang-orang Farisi atau ahli Taurat yang antara lain
atas kebijaksanaan Gamaliel. Sebab Gamaliel mengajak orang, kalau mengambil keputusan, ambillah keputusan yang baik. Mengambil keputusan bisa beraneka ragam. Bisa untuk makan, minum. Wah, ini enak ini. Steak enak sekali. Tapi ternyata steak yang enak untuk si A tidak enak untuk saya. Karena Subjektif ya, Romo. daging merah nggak boleh saya makan. Yang boleh hanya daging putih. Oh, ini daun pasti baik. Pikir baik-baik dulu. Daun yang macam apa? Karena ternyata katanya bayam tidak baik untuk saya. Karena ada banyak bahan yang nggak cocok untuk saya. Pikir baik-baik. Demikian pula kalau mengambil keputusan untuk Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan membimbing kita mengambil keputusan yang baik. Mudah-mudahan kita percaya bahwa Anda pada hari-hari yang akan datang mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Bisa enak, bisa tidak begitu enak. Mengambil keputusan untuk minum kopi dengan susu, dengan gula yang enak sekali, bisa enak sekali. Untuk saya yang sakit gula sama sekali tidak enak. Pikir baik-baik, ambil keputusan yang tepat. Demikian pula ambil keputusan untuk beli rumah, untuk membangun rumah, untuk memilih ini dan memilih itu, kalau nanti ada pemilihan umum dan sebagainya. Kita mohon terang Roh Kudus agar dengan salah satu pembimbingnya Gamaliel, kita mengambil keputusan bukan yang melawan kehendak Allah, tetapi yang sesuai dengan kehendak Allah. Baik, jadi kalau mengambil keputusan, dipikir baik-baik itu mungkin kita tunda dulu sebentar ya Romo ya. Ya. Dipertimbangkan lagi baik buruknya, akibatnya apa gitu ya Romo. Sambil mungkin berdoa ya Romo, minta bimbingan Roh Kudus mana yang terbaik baik untuk kita sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Betul. Yang terdampak keputusan itu. Iya. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan bacaan-bacaan pada hari ini pada sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik. Bagi Anda yang ingin menyampaikan masukan, usulan, ataupun sharing iman, dapat mengirimkannya ke email orkkaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp nomor 08810251334438. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita di sesi yang kedua. Dari Injil, Romo, ada inspirasi apa yang ingin disampaikan lagi, Romo? Titik awal adalah sesuatu yang berkaitan dengan alam. Anda melihat Yohanes cerita bagaimana Yesus itu berangkat ke seberang Danau Galilea, Danau Tiberias. Tapi di sana diceritakan juga Yesus naik ke atas gunung. Sering loh Yesus diceritakan naik ke gunung. Dan itu kerap kali sebelum mengambil keputusan tertentu
atau sesudahnya mendapat seperti di Gunung Tabor, merupakan kesaksian atas keilahian Yesus. Yang menarik juga bahwa dalam bacaan ini Tuhan Yesus itu benar-benar orang kampung yang memperhatikan hasrat kita. Entah kita di Gunung Sinai atau di gunung manapun juga, Gunung Sahari, atau kita ke danau, bisa di Danau Toba atau di danau manapun juga. Apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan adalah Yesus itu ada di alam semesta. Cobalah Anda sekarang lihat, para hadirin, apakah Anda bisa menoleh ke kiri dan ke kanan? Bagian alam apa yang nampak? Bisa yang terang, bisa yang gelap, bisa yang menyenangkan, bisa yang tidak menyenangkan, bisa minuman. Coba, siapa tahu ada minuman. Atau kembang. Kenapa Yesus adalah Sang Putra dari yang ilahi menjadi manusia di tengah alam semesta? Oh, kalau di antara alam semesta apakah selalu indah? Kadang indah, kadang tidak. Maka dari itu dikatakan pada awal ada mukjizat penyembuhan. Berarti ada juga kalanya sakit. Tapi jangan khawatir. Tuhan Yesus hadir menyelenggarakan hidup kita. Mungkin Anda, Wina, mudah-mudahan selama 2-3 tahun ini tidak mengalami sakit. Atau mengalami sakit juga? Puji Tuhan, sakit tidak, Romo. Pandemi belum atau jangan terkena COVID. Terbebas, Romo. Puji Tuhan. Tapi jangan khawatir karena di mana-mana kok Tuhan kok menyembuhkan. Jadi bagi saya meyakinkan. Bukan demi mukjizatnya, bukan. Tetapi demi Tuhan menyelenggarakan hidup kita. Bahkan kalau sakit pun, saya yakin Tuhan menyembuhkan. Saya ingat setahun yang lalu, saya bertugas ke Ruteng di Flores, dan di sana kedinginan karena 11 derajat Celcius di Ruteng. Sangat dingin. Dan akhirnya saya sesudah membimbing retret para imam di Ruteng, lalu saya dikirim oleh Bapak Uskup ke Cengkareng dengan pesawat, dan di Cengkareng langsung dijemput dengan mobil masuk ke Carolus. Dan saya diisolasi sampai beberapa minggu. Tapi saya yakin Tuhan akan membenahi semuanya. Benar tuh? Memang tidak boleh dikunjungi orang. Ya. Tapi oke, baik. Itulah cerita Yohanes ini. Padahal para murid kan pesimistis. Kalau saya yang pernah lama sekali, saya pernah 1,5 bulan di opname di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. 1,5 bulan itu agak lama ya. Tapi sembuh. Habis itu lalu saya bertahun-tahun setiap beberapa bulan harus ditembak batu saya. Batu di ginjal. Sembuh tuh. Walaupun dokter yang mengobati saya dari Bandung sekitar 2-3 bulan yang lalu meninggal.
tapi saya sembuh. Memang sekarang saya mempunyai penyakit yang lain, tapi ini juga enak ya. Bukan enak dalam arti sembarangan saya, tapi dalam arti Tuhan menyembuhkan. Lah yang ini juga ya. Makanya waktu dia tanya, itu kita beri makan apa ya? Lalu muridnya bilang, kok ini orang kok tanya tentang makan? Lah mbok, dibilang kan, di manakah kita akan membeli ini dan itu? Lalu dia bilang, Filipus, di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan? Nggak mungkin. Ada. Roti seharga 200 dinar memang tidak cukup. Tapi, ada anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Ya, tapi untuk sekian ribu orang ya nggak cukup toh. Enggak tuh. Tuhan Yesus menyelenggarakan itu. Dan akhirnya cukup. Memang sisanya sedikit lebih banyak dari ini. Plastiknya beda dengan ibu-ibu zaman sekarang. Andai kata ibu-ibu zaman sekarang hadir waktu itu, pasti akan menyimpan plastik banyak sekali. Meskipun demikian, apa yang dikatakan? Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Dan apa buahnya? 12 bakul penuh dengan potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Bayangin. Maaf ya, Bu Wina. Kalau ibu-ibu baru kumpulan lalu makan-makan bareng, bisa sisa 12 bakul. Saya tanggung sisa 5 bakul saja sudah cukup. 12 bakul. Itu luar biasa. Yang mau saya katakan sekali lagi, jangan khawatir. Tuhan menyimpan dan menyelenggarakan segala-galanya. Pada waktu tahun 2019 dan seterusnya, kita mengalami awal dari COVID, orang pada takut semua seluruh dunia. Yeah. Sekarang kita masih hidup tuh. Tuhan juga menyelamatkan. Jangan lalu kita bilang, ya udahlah sekarang kita ngawur aja. Bukan itu maksudku. Yang saya maksudkan adalah, percayalah Tuhan menyelenggarakan hidup kita. Sehat dan sakit kita ada di tangan Tuhan. Baik, kita mempercayai bahwa Tuhan selalu hadir, mendampingi, menyertai apapun yang kita lakukan. Iya. Pertanyaannya sekarang, saya melihat banyak anak muda terutama karena mungkin budayanya juga instan sekarang ya Romo. Jadi kalau melihat atau melakukan sesuatu inginnya dapat langsung hasil gitu. Sementara kalau kita tadi melihat cerita tentang 5 roti 2 ikan itu kan mesti mikir dulu uangnya tidak cukup. Oh harus apa? Oh ada yang ini. Jadi ada sedikit proses yang harus dilalui sampai akhirnya mukjizat itu terjadi. Bagaimana kita bisa menjelaskan ke anak-anak terutama, ataupun juga mungkin bukan anak-anak, banyak orang yang mungkin selalu di awal kesulitan itu datang, pasti akan mungkin down dulu, lalu harus apa, galau, stres, kadang malah mungkin mencari yang bukan hal-hal yang rohani, bahkan malah mencari yang lain gitu Romo. Nah kalau kita bertemu dengan mereka itu, apakah kita harus bagaimana supaya mereka tetap bisa menjaga imannya, tetap bisa ingat bahwa Tuhan itu selalu menyelenggarakan gitu. Saya kira pertanyaan itu sangat penting. Kenapa? Karena orang zaman sekarang memperhitungkan segala-galanya. Sedemikian sehingga ketika ada sakit ini, sakit itu, aduh, dibawa ke Singapura,
dibawa ke Kuala Lumpur, dibawa ke entah manapun juga. Sebaik berusaha untuk disembuhkan. Kalau cukup dikerikin, ya dikerikin lah gitu. Kalau cukup ditusuk jarum, tusuk jarum. Kalau pakai obat Panadol cukup. Berusaha baik. Tapi di balik segala usaha, kita percaya Tuhan pasti akan membantu. Entah bagaimana caranya. Pasti. Saya yakin. Nah, salah satu yang sangat dipentingkan untuk orang muda adalah berpikir ke masa depan. Jangan kepada yang silam saja. Ke masa depan. Tuhan ada di sana. Saya yakin Tuhan akan menyelamatkan. Saya yakin Tuhan bisa. Saya yakin Dia akan menyelamatkan. Pada waktu mulai 2019-2020 COVID, begitu galak berbagai macam cerita. Dan hampir semua putus asa, apa Indonesia bisa ya? Ternyata bisa tuh. Yeah. Tentu usaha. Yeah. Namun, saya percaya Tuhan menyelamatkan. Kalau sekarang kita akan mengalami situasi masyarakat yang kacau balau, bisa jadi. Tapi, marilah kita usaha untuk merukunkan. Dan kita percaya Tuhan akan membantu kerukunan itu. Seperti dilakukan dalam Kisah bab 15, para rasul bertengkar satu sama lain, tetapi kemudian berunding, dan akhirnya menjadi satu kesatuan. Demikian pula saya senang sekali mendengar betapa banyak gereja-gereja dulu bertengkar satu sama lain, sekarang banyak sekali yang berkumpul, bertemu satu sama lain. Banyak sekali orang sakit berdamai dengan Tuhan karena merasa ditenangkan hatinya dan mendapat kedamaian di hati. Marilah kita percaya kepada Tuhan. Ya, ada pengalaman teman, dia juga sakit, lalu dia bilang, untungnya pada saat itu pada saat masih menjalani pengobatan, dia bilang, ini adalah retret agung katanya. Jadi penyakit itu bukannya membuat dia menjauhi Tuhan, tetapi justru dia mendekatkan diri pada Tuhan. Dia ingat bahwa ternyata sepintar-pintarnya dia sebagai manusia kalah juga gitu oleh penyakit, dan dia melihat itu bahwa ada kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan itu Allah yang lebih besar daripada dirinya, dan dia akhirnya balik mau mengikuti kembali, iya bahwa saya ini kecil, saya ini manusia lemah gitu, Romo. Saya punya pengalaman pribadi kecil saja. Saya dulu pernah mengikuti suatu upacara yang sangat bagus bagi saya. Dan ada satu teman saya yang satu rombongan dengan saya. Lalu lama sekali nggak ketemu. Dan selang beberapa waktu yang lalu, saya ketemu seorang yang dulu bersama-sama dengan saya, namanya Jimmy. Dan itu kok ketemu. Lalu kami kontak lagi. Habis itu pisah lagi, nggak ketemu lagi. Hari ini saya ketemu bukan Jimmy, tetapi istri dari Jimmy itu. Maka saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang senantiasa memberi apa yang paling saya butuhkan. Dan karena itu saya bersyukur kepadanya. Amin. Sedikit untuk menutup Oase Rohani Katolik yang hari ini, kita mohon Romo beri sedikit saran untuk kita dari bacaan-bacaan ini, tips atau kiat untuk kita menjalani hari, menjalani minggu, menjalani bulan, Romo. Hari ini adalah hari bagus untuk saya. Sudah beberapa hari hujan, nggak berhenti-berhenti. Pakaianku basah semua. Karena mau dijemur, nggak ada matahari. Tapi dari tadi pagi, hari ini,
penuh dengan matahari. Bukan hanya sekali ini, berkali-kali saya ngalami kalau butuh hujan, saya mendapat hujan. Kalau butuh matahari, saya mendapat matahari. Tuhan itu benar-benar hebat. Dalam banyak hal, hubungan Tuhan dengan saya penuh dengan cinta dari Tuhan. Itu saya yakin dan saya harap Anda sekalian juga meyakini itu. Kita perlu kepekaan mungkin ya Romo, melihat bahwa banyak hal-hal kecil yang mungkin kalau kita melewatkannya kita nggak nyadar, tapi banyak sekali Tuhan itu memelihara kita ya Romo. Ya. Terima kasih Romo untuk menguatkan kembali bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Amin. Kita tutup Oase Rohani Katolik pada hari ini dengan doa penutup dari Romo dan berkat ya Romo. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Aba Bapa kami, dari masa para leluhur kami, Abraham, Ishak, dan Yakub, sampai dengan Bunda Maria, Yusuf, Petrus, dan Paulus, serta para leluhur kami yang kemudian, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyelenggarakan hidup kami. Kami mempercayakan hidup kami, lahir dan batin, kepada penyelenggaraan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Mardi. Sekali lagi, kata-kata Romo paling tidak buat saya itu adem, memberikan kedamaian, memberikan kekuatan bahwa Tuhan selalu menyertai kita, menyelenggarakan hidup kita. Kita berterima kasih ya Romo atas semua inspirasi rohaninya. Terima kasih juga kepada para pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah membantu hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih kepada pengikut, pendengar, dan pemirsa Oase Rohani Katolik yang telah dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik. Kita berjumpa lagi di edisi mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Sampai jumpa kembali dalam berkat Tuhan, berkah dalam